Kang Yus, kita akan membahas tentang pidato kenegaraan Presiden yang mana ini merupakan pidato kenegaraan terakhir di 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kira-kira poin-poin penting apa saja yang nantinya akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Kang? Kalau saya mencoba menerka pidato yang terakhir ini dia tidak akan lepas dari visi dan misi ketika mencalonkan pada periode kedua. Itu ada 8 visi misi dan yang paling sangat kuat saya melihatnya akan dibicarakan 4 poin. Pertama adalah pemerataan infrastruktur. Itu yang saya pikir menjadi konsen Jokowi dari awal dengan Maruf Amin. Dan yang kedua adalah penguatan daya saing global. Saya pikir ini pun menjadi prioritas yang seringkali kemudian menjadi titik perspektif Jokowi dari awal. Nah, yang ketiga adalah Jokowi mendorong investasi yang akan membangun berbagai macam infrastruktur di Indonesia. Dan tentu yang terakhir, yang keempat itu akan menggaungkan IKN. Pasti. Sudah pasti dong. Saya pikir ini yang saya mencoba kira-kira yang sedang akan dibicarakan di pidatonya siang ini. Oke, balik lebih ke masa depannya Indonesia diarahkan ya. Betul. Nah, kalau bisa dibilang untuk pidato Presiden tahun ini, apakah juga akan mencerminkan pencapaian atau tantangan yang telah dihadapi Indonesia selama setahun terakhir ini, Kang? Ya, tentu ketika Pak Jokowi melakukan berbagai macam program-program kinerja, program kerjanya dengan bantuan para kabinet, ya tentu tidak lepas dari berbagai macam tantangan. Ya. Nah, kalau saya lihat ada 3 tantangan. Tantangan yang pertama adalah indeks demokrasi yang turun, yang dari mulai 62 tahun 2023 itu turun sampai 52. Begitupun indeks pemberantasan korupsi. Rilis Freedom House itu juga menyatakan bahwa hari ini Indonesia dari 2022 110 dari 180 negara sekarang menjadi 115. Oke. Dari 180 negara. Dan yang terakhir tentu penegakan hukum. Saya pikir ini juga akan menjadi sebuah catatan di era Jokowi dalam melakukan kepemimpinannya. Oke, Kang Yus, mengingat ini pidato kenegaraan terakhir, ini kan artinya akan ada pemerintahan transisi ya menuju kepemimpinan Prabowo Subianto. Apakah nanti dalam pidato kenegaraan ini akan ada kebijakan baru atau hal-hal baru yang diharapkan akan diumumkan oleh Presiden dalam pidatonya nanti, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Kalau saya melihat beberapa gelagat-gelagat Jokowi pasca dia menjadi presiden, Jokowi tetap akan mendorong kesinambungan pembangunan. Karena apa? Karena salah satu orientasi pembangunan IKN adalah pemerataan ekonomi dan pemerataan infrastruktur. Nah, maka saya pikir tidak bisa tidak, IKN sudah berdiri, presiden baru sudah terpilih, maka cita-cita dengan IKN-nya itu, pemerataan pembangunan, pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, itu harus diwujudkan oleh Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir Jokowi juga mendapatkan nilai yang amat sangat bagus di mata dunia. Artinya, ya pimpinan yang baru juga syukur-syukur bisa lebih dari itu gitu loh. Tantangan ya. Nah, tantangan minimal melanjutkan apa yang menjadi pandangan dunia terhadap Jokowi. Dan yang terakhir, Indonesia hari ini dalam perspektif Jokowi ya, amat sangat butuh supporting dari semua negara gitu. Karena apa? Karena memang pembangunan Indonesia kan tidak sederhana. Investasi juga harus jalan, namun saya pikir juga penting investasi jalan dengan sesuai kebutuhan yang mendasar dari seluruh elemen bangsa ini. Karena apa? Karena ketika kemudian investasi sporadis, maka khawatir akan merusak tatanan yang ada di masyarakat tersebut. Wah, luar biasa ya. Dan
pidato ini juga merupakan pidato yang ditunggu-tunggu masyarakat nih karena dilaksanakan setahun sekali ya Cica ya. Dan ini pasti menunggu momen-momen penting dan apa yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi ini juga akan mempengaruhi nih. Nah, berbicara mengenai mempengaruhi nih Kang. Bagaimana pidato ini akan mempengaruhi agenda politik dan juga ekonomi Indonesia ke depannya terutama menjelang pemilu 2024 ini pasti akan berpengaruh ya ke depannya bagaimana? Ini kan menjelang pilkada ini kan lumayan juga gonjang-ganjing Ya, benar Gitu banget. aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, aspek budaya lumayan gonjang-ganjingnya. Nah artinya ini kan pasca Jokowi juga meletakkan jabatannya, itu juga saya pikir sisi lain oke, Prabowo akan melanjutkan berbagai macam visi misi Jokowi. Tapi kan Prabowo juga punya karakteristik yang juga ingin ditampilkan terkait dengan pemimpin bangsa ini. Misalnya, apakah juga Prabowo akan mendorong demokratisasi negara ini? Atau kemudian Prabowo juga akan lebih kuat pada aspek geopolitik internasional? Saya pikir ini juga akan menjadi karakteristik calon pemimpin bangsa ke depan itu loh. Pasca Jokowi berhenti menjadi presiden. Kang Yus, ini kan dalam pidato kenegaraan nanti, salah satu yang akan disampaikan Presiden Jokowi adalah kinerja-kinerja lembaga kementerian. Pastinya adalah prestasi-prestasi kerja pemerintah selama setahun ini. Di sisi lain, di media massa saya membaca bahwa kepuasan publik ini menurun oleh atas pemerintahan Jokowi 1 tahun terakhir. Dan kabarnya ini demo di depan gedung parlemen udah disiapkan begitu ya Kang Yus ya. Seperti apa ini Jokowi nanti akan melihat dan juga masyarakat merespon pidato kenegaraan Jokowi hari ini? Kalau saya melihat memang indeks-indeks yang saya sampaikan tadi itu adalah bentuk penurunan yang nyata dari pemerintahan Jokowi. Itu kan nggak bisa dibantah. Ketika indeks demokrasi, kemudian indeks pemberantasan korupsi, indeks penegakan hukum, itu kan yang tidak menjadi konsen Jokowi beberapa tahun ini. Dan semua itu akan berdampak pada ekonomi. Gitu loh. Semua berdampak pada ekonomi 3 hal ini. Nah maka ditunggu-tunggunya pidato Jokowi hari ini itu akan bagaimana Jokowi menyampaikan argumentasi-argumentasi atas turunnya indeks-indeks itu. Betul. Gitu loh. Nah karena itu berpengaruh ke ekonomi. Nah begitupun yang disampaikan Mbak Caca tadi terkait dengan demo-demo. 3 hal itu yang dituntut. Pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dengan demokrasi yang turun melesat. Nah, saya pikir ini Jokowi harus menyampaikan secara gamblang. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi solusi atas permasalahan 3 indeks tadi. Nah, kalau pada aspek pemerataan pembangunan, saya pikir Jokowi sudah sangat terlihat itu pemerataan infrastruktur, jalan trans dinikmati oleh banyak orang, banyak warga, banyak rakyat. Begitupun kemudian juga bansos misalnya, itu juga banyak dinikmati oleh masyarakat. Saya pikir itu tidak akan menjadi hambatan bagi pidato Jokowi hari ini. Tapi 3 aspek itu yang saya pikir penting untuk mendapatkan respon dari Jokowi. Ya berarti tentang kedepannya seperti apa nanti akan harusnya disampaikan pada Jokowi. Harusnya disampaikan pada. Lalu menurut Kang Yus nih, seberapa besar peran pidato dari yang akan disampaikan oleh Presiden Jokowi ini dalam membentuk narasi pemerintah tentang pencapaian nasional dan juga tantangan yang akan ada di masa depan untuk Indonesia ini, Kang? Saya pikir Jokowi pidato terakhir hari ini itu amat sangat menentukan arah bangsa. Karena legacy yang dibuat Jokowi hari ini itu ibu kota negara. Ibu kota negara adalah sumbu dari pergerakan, kemajuan, simbol, dan perspektif semua bangsa-bangsa ke Indonesia. Ketika Jokowi meyakinkan rakyatnya, meyakinkan semua bangsanya dengan IKN, maka bangsa ini akan bla bla bla. Dengan IKN, maka masa depan Indonesia akan memiliki bla bla bla. Saya pikir itu akan amat berpengaruh terhadap eskalasi atau dinamika berbangsa dan bernegara siapapun yang akan memimpin masa ke depan. Karakter Prabowo kita paham punya karakter. Tapi ketika ada IKN,
maka karakter itu akan dibentuk dengan IKN. Gitu. Para menteri, Prabowo juga punya para menteri yang lain. Selain juga mungkin yang kemarin jadi pembantunya Jokowi. Tapi ketika siapapun yang di bawah Prabowo, ketika ada IKN, maka akan dibentuk oleh IKN. Gitu loh. Karena apa? Karena IKN kan tidak akan pernah selesai 10-20 tahun lagi. Iya. Gitu loh. Bisa sampai 30-50 tahun lagi. Betul. Nah, maka pembentukan sumbu yang akan menjadi pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur, ya tergantung Prabowo dong yang akan melaksanakan di tahap awal. Gitu loh. Baik, Kang Yus, tadi seperti yang Kang Yus sudah sebutkan bahwa Presiden Jokowi ini harus menyatakan dengan gamblang di pidato kenegaraan ini untuk menjelaskan indeks-indeks yang selama ini turun. Kemudian apa saja indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pidato Presiden dalam menyampaikan pesan kepada rakyat? Kalau saya lihat dari pidato-pidato terdahulu, Ya. ada dua hal yang tidak pernah masuk. Yang pertama adalah demokratisasi di Indonesia. Oke. Itu nggak pernah masuk. Dan ketika saya buka-buka visi misi ketika akan mencalonkan juga nggak masuk ke sana ternyata. Yang kedua adalah digitalisasi. Teknologi digital nggak masuk. Nah, artinya padahal dua hal ini sesuatu yang amat sangat butuh perspektif Perhatian. presiden, gitu loh. Mau dikemanakan bangsa ini melalui demokrasinya? Mau gimana bangsa menatap masa depan, apa daya saing dengan teknologinya, gitu loh. Nah, harapannya pada pidato kali ini presiden menyampaikan dengan gamblang, karena salah satu indeks yang turun terjun bebas menurut saya adalah indeks demokrasi. Oke, berarti perbedaan dari sebelum-sebelumnya belum ada mengaitkan dengan demokrasi Saya belum dan melihat juga itu. digitalisasi Betul. seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kita berbicara mengenai tema yang akan diangkat pada HUT ke-79 ini nih, Kang. Di mana temanya adalah Nusantara Baru, Indonesia Baju. Apa harapan besar dari tema yang digunakan untuk Hari Kemerdekaan yang jatuh pada esok hari ini? Ya, sebelum berbicara itu saya pikir harus diselesaikan dulu urusan positioning IKN dengan Jakarta. Oke. Jakarta sudah dicabut ibu kotanya. Ya. Sementara IKN sampai hari ini belum keluar kepresnya. Ayo loh. Sebagai ibu kota negara. Iya. Terus sekarang kita ibu kotanya di mana? Kita nggak punya ibu kota hari ini. Oke. Karena Jakarta sudah dicabut, IKN sudah belum dikepreskan. Nah, maka saya pikir penting pidato presiden pun itu menegaskan itu. Karena apa? Karena pelantikan presiden dilaksanakan di ibu kota negara. Ya. Kalau sampai Oktober Kepres itu nggak keluar IKN, ya pelantikan nggak sah. Maka saya pikir itu harus dikelirkan di pidato hari ini. Nah, yang kedua, harapan ibu kota baru dikaitkan dengan Nusantara Baru. Saya pikir ini kan mata dunia semua tertuju kepada IKN. Mata seluruh korporat tertuju pada IKN. Mata seluruh aktivis juga tertuju pada IKN, nggak mengkritisi macam-macam. Nah, artinya Jokowi harus membuktikan dengan IKN ekonomi merata. Karena itu tujuan utamanya. Ya. Jangan terpusat di Jakarta, Ya. jangan terpusat di Jawa. Infrastruktur harus merata. Penguatan sumber daya manusia harus merata. Dan yang lebih penting, yang digambarkan oleh Jokowi, IKN akan menjadi ibu kota negara terhijau di dunia. Baik. Konsekuensinya, kerusakan alam yang terjadi di Kalimantan, illegal logging, kerusakan ekologi, saya pikir harus dibantah dengan IKN. Benar, Vale. Oke, baik Kang Yus. Ini kan selain ada pidato kenegaraan persiapan HUT ya, nantinya siang juga akan dibahas mengenai rancangan undang-undang APBN 2025 gitu. Kalau kita lihat ini di masa transisi pemerintahan ini, apakah ada kekhawatiran di mana RUU APBN ini akan semakin padat karena mengakomodir kepentingan dua presiden nih Kang? Seperti apa Anda menganalisanya? Ini kan gini, ini kan konsekuensi logis dari politik akomodatif. Itu konsekuensi logis.
ketika kepentingan-kepentingan itu muncul dari berbagai macam pihak, kekuatan politik, saya pikir salah satu orientasinya adalah positioning, secara orientasinya. Tapi begini, saya pikir ditegaskan dulu kebutuhan bangsa ini. Butuhnya apa sih gitu loh. Kalau kemudian butuhnya menteri apa, ya itu mau nggak mau bengkak, mau tidak bengkak gitu. Atau kemudian kita berorientasi pada apa kepulauan misalnya. Cara mengatasi Papua beda dengan cara mengatasi Jawa. Ya. Sampai hari ini, semenjak Jokowi, konflik Papua nggak pernah selesai. Apa kita khusus buat menteri misalnya gitu loh. Ya. Tapi itu penting tangani, gitu loh. Atau menteri HAM misalnya dipecah jadi berapa agar memang HAM-HAM berat diselesaikan. Kalau memang itu dibutuhkan. Prinsipnya ya tidak masalah, tinggal kebutuhannya pas enggak itu. Dan yang kedua adalah terkait dengan evaluasi kinerjanya, ngukurnya pakai apa. Jika kemudian ngukurnya hanya pakai indikator ataupun barometer politik, ya nggak ketemu. Ngukurnya harus pakai ukuran kinerja, baik kinerja yang bersifat administratif, kinerja yang bersifat anggaran, ataupun berbasis anggaran, ataupun kinerja yang bersifat faktual. Kalau tidak, selamanya akan politis dan hanya politik dagang sapi, bagi-bagi kue aja. Baik, Kang Yus, ini diskusinya menarik sekali ya. Nanti kita lihat saja seperti apa pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih Kang Yus Fitriadi atas Sama-sama. waktunya sudah Terima hadir kasih Kang di Yus. studio Semoga Garuda sehat TV. selalu Kang Yus. Sehat selalu. Amin.